kehidupan imam biarawan biarawati ini juga penting diketahui oleh Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya fokus pastoral keuskupan Medan itu benar-benar terwujud di keuskupan Medan ini secara khusus, terutama dalam kehidupan berkeluarga Bapak Ibu. Harapannya dari kan sudah disampaikan supaya adalah beri panggilan tumbuh dalam diri anak dan cucu. Iya. Jadi tema yang mau saya bawakan, panggilan hidup menjadi imam biarawan biarawati. Sebelumnya perkenalan nama saya. Nama saya Sister Auricia Boru Sihotan, Kongregasi KYM. Ya, sama dengan sister yang di sebelah. Baru kali ini saya kesini, belum pernah saya bertugas di tempat pakan. Kalau saya setia, kemungkinan ada saatnya. Ya. Saya sudah bawa bekal. Kalau mulai saya kecil, itu saya sudah. Jangan dilakukan. Ya. Ya, betul. Ya. Sebelum saya mulai melanjutkan materi saya akan bernyanyi dulu. Kalau Pastor Indo bisa menghibur kita lewat lawak-lawaknya, saya juga bisa menghibur Bapak Ibu dengan suara saya. Juga suster kita, suster Amnesia yang suaranya bagusnya. Kalau Bapak Ibu tadi bisa suara suster Ibu juga. Jadi suara saya tidak sebagus suara suster.
ada waktu nyanyi lagi ya. Tadi panggilan menjadi imam biarawan biarawati. Apa dasarnya? Dasarnya adalah iman. Sama seperti Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan pastor. Bapak Ibu memilih hidup berkeluarga tentu karena iman. Ya. Dasarnya adalah iman. Lalu iman yang bagaimana? Ada 3. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Yang kedua itu adalah Allah yang menyelenggarakan. Kita tahu ya seperti apa menyelenggarakan, memelihara, menjaga, merawat. Yang ketiga, Allah yang menebus. Maksudnya bagaimana? Setelah Allah menciptakan dunia ini, menciptakan kita yang hadir di sini, Allah tidak membiarkan begitu saja kan? Tetapi menjaga kita, memelihara kita. Dan yang ketiga itulah puncaknya. Karena dosa-dosa kita maka Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita tersebut. Itulah dasarnya Bapak Ibu. Lalu terkait menyelenggarakan tadi, Allah memanggil orang-orang. Tidak semua orang dipanggil Allah untuk menyelenggarakan ciptaannya itu. Karena apa? Karena orang tersebut adalah orang yang tentu memiliki Ya, orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang yang memiliki kecakapan spiritual, yang mampu melihat kebutuhan-kebutuhan orang, tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Siapakah itu? Ya, dalam perjanjian lama kita bisa mengenal ada nabi-nabi, tokoh karismatik, raja-raja. Itulah mereka pada zaman perjanjian lama dipanggil Tuhan untuk menyelenggarakan ciptaannya itu. Tentunya Bapak Ibu, orang-orang ini merupakan orang yang diinginkan, dikehendaki, dan yang berkenan kepadanya. Nah, salah satu nabi yang sangat populer bagi kita dalam perjanjian lama itu adalah apa Bapak Ibu? Ada Musa. Jadi panggilan Musa ini sangat luar biasa ya. Musa pada zamannya itu terjadi penindasan yang dialami oleh bangsa Israel. Siapa yang menjajah? Itu raja kaum Mesir. Jadi Allah sendiri menyuruh Musa, bantulah saudara-saudaramu keluar dari penindasan itu. Itulah panggilan Musa. Nah, Musa pun akhirnya melakukan tugas itu. Karena itulah Musa dikenal sebagai orang yang siap dan taat melayani. Inilah ciri khas dari Musa. Namun sebelum Musa melakukan tugas panggilan itu, sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita disuruh, Bapak Situmorang, Okinai sidung nama periode kepengurusan gereja. Bisa lah ya, Bapak menjadi ketua stasi, KDS, undang jua pastor dan siapa? Sama hanya seperti Musa. Musa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Yang pertama itu adalah identitas. Siapa saya ini Tuhan sehingga saya pantas melakukan hal ini? Merasa diri tidak yakin. Juga otoritasnya. Ya, kita tidak menginginkan penolakan dari orang lain. Sama halnya Musa. Dia mengharapkan penerimaan dari sesamanya. Berikutnya soal kemampuan. Tidak tahu saya Tuhan. Saya tidak dipersiapkan untuk melakukan tugas itu. Yang terakhir adalah soal kemauan. Ada orang yang mungkin anak atau keluarga dari Bapak Ibu yang hadir di sini punya keinginan ya. Ada anak kita punya keinginan
menjadi seorang pastor atau suster, tetapi karena tidak ada dukungan dari orang tua, bisa jadi itu tidak terlaksana. Atau orang tua menginginkan, maunya dari keluarga saya ini adalah pastor atau suster. Kalau anaknya tidak mau, tidak juga bisa kan? Inilah soal kemauan, sama halnya yang dilakukan, yang dialami oleh Musa. Nah, itulah terkait panggilan yang bisa kita lihat dalam perjanjian lama itu Musa. Sekarang kita melihat dari perjanjian baru. Ya, kalau tadi Musa dipanggil Tuhan, berbeda. Yesus itu tidak dipanggil, tetapi diutus. Kita bisa melihatnya dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dikatakan di sana, karena begitu besar. Ya, saya ulang ya, Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi dasarnya. Jadi Tuhan itu diutus oleh Allah Bapa ke dunia. Lalu apa yang dilakukan Yesus ke dunia? Nah, mewartakan kerajaan Allah. Dalam bentuk apa? Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, ya, teori-teori. Dan tidak hanya itu, Yesus melakukan aksi, bertindak, bukan tinggal kata-kata. Hingga akhirnya Yesus salib dan wafat. Dan pada akhirnya bangkit, ya, naik ke surga. Nah, jadi selama Yesus berada di dunia, Bapak Ibu, ternyata banyak orang terpikat hatinya akan kesaksian yang dilakukan Yesus. Baik itu dari pengikutnya sendiri maupun dari banyak orang yang selalu mengikutinya. Nah, lalu karena terpikat hati para pengikutnya itu, maka karena atas karya Roh Kudus, para rasul merelakan dirinya untuk mau juga mewartakan kerajaan Allah. Siapakah para rasul itu? Salah satunya adalah Petrus. Mari kita lihat video singkat ini berbahasa Inggris, saya kira kita bisa mengerti.
How did this happen? What did you do? I'm giving you the chance to change your life. Peter, come with me. Give up catching fish and I will make you a fisherman of men. What are we going to do? Change the world. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, Yesus memanggil Petrus juga untuk menyelenggarakan dunia yang diciptakan Allah itu tadi. Tahu ya, bahwa Petrus itu seorang penjala ikan, tetapi dipanggil Allah menjadi penjala manusia. Ya, Yesus memanggil Petrus untuk apa? Menjadikan dunia menjadi dunia yang baru. Sama halnya dengan 11 para rasul yang lainnya yang dipilih Allah untuk menjadi pengikutnya. Nah, semakin hari banyak orang mau bersekutu, berkumpul mendengarkan sabda Allah, Bapak Ibu. Karena tadi kan keterikatan hati mereka akan kesaksian Yesus itu. Maka lahirlah yang kita kenal dengan jemaat perdana. Nah, apa yang mereka lakukan di sana pada zaman jemaat perdana? Mendengar pengajaran para rasul. Karena tadi Roh Kudus telah berkarya pada diri para rasul itu, maka mereka punya kemampuan untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Lalu juga berdoa. Ya, hal ini sampai sekarang masih kita lakukan ya. Tradisi ini masih kita lakukan di lingkungan-lingkungan. Kalau ada BKSN atau pendalaman iman yang lainnya, kita berkumpul di lingkungan untuk berdoa bersama dan juga berbagi harta milik, menikmatinya bersama. Nah, jadi karena semakin hari semakin banyak orang yang bersekutu itu, Bapak Ibu, dibutuhkan pewarta atau pelayan yang mau siap sedia untuk melayani sesamanya. Jadi Roh Kudus memanggil banyak orang menghadapi aneka kebutuhan di dunia pada zaman itu. Sama seperti di perjanjian lama tadi, Musa dipanggil Tuhan karena ada keprihatinan pada zamannya. Berikut perjanjian baru, Yesus Kristus hadir ke dunia. Nah, termasuklah ini Santo Paulus dan juga para rasul tadi, Bapak Ibu. Ya, Santo Fransiskus Assisi terpanggil dan tergerak hatinya untuk memberikan perhatian bagi orang-orang yang penyakit kusta, miskin pada zamannya itu. Dan Santo Ignatius Loyola memperhatikan pendidikan para imam yang pada zaman itu memprihatinkan. Santo Yohanes Don Bosco juga pemerhati pendidikan kaum muda. Maka kita sekolah yayasan Katolik biasa apa? Ada beberapa yang menyandang Santo Yohanes Don Bosco di pendidikan. Karena apa? Santo kita ini memperhatikan pendidikan kaum muda. Juga pemerhati orang miskin, Santo Vincentius. Ini spiritualitas kongregasi kami, KYM. Nah, ada tadi sudah singkat yang saya sampaikan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu hanya latar belakangnya, Bapak Ibu, untuk menghantar kita dari mana sebenarnya dasar dari panggilan sebagai imam biarawan itu. Inilah Bapak Ibu. Karena tadi sudah saya hantar kita memperkenalkan santo-santo tadi, ada pengikut-pengikutnya hingga sekarang. Maka adalah yang dikatakan tarekat. Kalau pernah kita dengar, kongregasi, ordo, banyak sekali itu, khususnya di Uskupan Medan ini, ya. Walaupun banyak tarekat, kongregasi, ordo itu, tapi memiliki ciri khas yang berbeda. Ada ciri khas pelayanan mereka. Nah, seperti yang hadir di sini, ada Pastor Gindo OFM konventual, Pastor paroki kita, Projo ya. Saya, Suster KYM,
Dan masih banyak lagi ya. Ada juga Kapusi, SPD, Tarekat Wanita, FSE, SCMM, SFD, KSCC, dan lain-lainnya. Jadi kongregasi ini lahir karena keprihatinan pada zaman itu hingga sekarang, karena banyak orang yang terpikat dan mau merelakan diri sehingga selalu ada yang terpanggil. Ini Bapak Ibu, semisal kan berjumpa dengan suster-suster yang ada di foto ini atau berjubah putih, oh ini kemarin suster mengatakan ini kongregasi FSE, oh iya. Jadi ini kongregasi FSE. Para suster ini Bapak Ibu, ciri khas pelayanannya itu dalam bidang kesehatan. Maka kalau kita pernah berobat ke Rumah Sakit Elizabeth, iya pemiliknya itu suster-suster inilah. Ya. Kongregasi Alma mungkin asing untuk kita. Jadi para suster kita ini melayani saudara-saudari kita yang memiliki keterbatasan fisik, cacat, maaf kata ya, tidak baik katanya dikatakan cacat, keterbatasan fisik. Nah, kongregasi SFD ya melayani pendidikan dan juga kesehatan. KYN juga pendidikan pada awalnya, tetapi sekarang lebih dikenal dalam karya pastoralnya, dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi sama Bapak Ibu seperti yang dikatakan pastor tadi, Bapak Ibu memilih untuk hidup berkeluarga, ada janji. Tadi sudah sekilas disampaikan pastor. Kami juga ada janji yang kami ucapkan. Kaul, ada 3 kaul tadi yang sudah disampaikan. Nah, tentu ini wajib kami hidupi karena berdasarkan kitab suci. Nah, janji kaul. Kaul ini untuk apa kami ucapkan? Untuk Tuhan dan juga untuk sesama umat yang hadir di mana kami berada. Ya, kita perdalam lagi. Seperti apa sih kaul-kaul itu? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kaul kemiskinan. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empuhnya kerajaan surga. Ya, maksudnya ialah berbahagialah kami yang memilih hidup seperti ini. Karena apa? Karena memang kami dengan rela, dengan siap sedia kami mengikuti Kristus secara luar biasa. Ya, banyak mungkin Bapak Ibu mengharapkan banyak yang dalam keluarga misalnya, anakku menjadi polisi, banyak ya. Tapi untuk menjadi seorang pastor dan suster itu kemungkinan sedikit orang yang punya keinginan. Maka itulah yang dikatakan secara luar biasa, mengikuti Kristus secara luar biasa. Mari kita doa Angelus Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat ke dalam hati kami, supaya karena besar disalibkan kami dibawa kepada kita yang mulia, sebab Dia Tuhan di antara kami.
Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Hidupnya juga harus sederhana. Ya. Jadi tidak hanya penampilan, sikap juga perlu sederhana. Miskin dan tidak memiliki apa-apa. Seperti apa itu? Miskin tidak memiliki apa-apa. Ya. Nah, ini harus memiliki sikap miskin dalam harta, juga miskin dalam roh. Dalam Injil Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga gelap dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kan, kalau harta misalnya yang kami cari, kami tabung, bisa jadi itu dicuri orang, kan gitu. Tetapi kalau saya mencari harta surgawi, nah, pengorbanan diri, ketulusan hati, tidak ada orang yang bisa mengambilnya dari saya. Itu hanya bisa saya miliki, tidak punya hak orang, ya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi itulah yang semestinya kami lakukan, mencari harta surgawi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan dikatakan miskin, kemiskinan, tetapi mewah-mewahnya rumah suster itu, sekolahnya juga ada di sebelah sini, ada rumah sakitnya, kendaraannya mewah banyak, ya. Ya, walaupun ada itu Bapak Ibu lihat, itu semua merupakan sarana pelayanan kami. Ya. Adapun sekolah, ada rumah sakit, ada pelayanan-pelayanan itu, ya sama seperti Bapak Ibu kan, kami juga butuh biaya untuk menyambung hidup. Maka kami harus kerja keras juga untuk mencari memenuhi kebutuhan hidup tadi. Karena kami hidup berkomunitas, maka kami sama-sama mencari dan menikmati. Setelah menikmati juga, apabila ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita rela hati untuk berbagi. Dan tentunya segalanya itu adalah milik gereja Bapak Ibu. Jadi misalnya tidak berkembanglah kongregasi KYM di Indonesia ini, barangkali karena kami tidak punya hubungan lagi dengan luar negeri, bisa jadi pemerintah akan menariknya, akan kami serahkan, begitu kan? Nah, jadi atau ke gereja karena kita bergaul di bawah gereja. Ya, itu adalah milik lembaga kerasulan. Nah, di kongregasi yang saya pilih adalah KYM atau Ordo. Nah, dipergunakan untuk sarana pelayanan. Kalaupun ada gaji saya setiap bulan Bapak Ibu, itu tidak saya nikmati sendiri atau tidak saya kirim ke orang tua saya, tidak ya, tidak saya tabung-tabung untuk memperkaya diri. Tetapi kami yang memiliki kesempatan untuk memperoleh uang, entah dari manapun itu, entah diberikan Bapak Ibu misalnya salam-salam, nanti itu kami serahkan di mana kami tinggal. Misalnya kalau saya tinggal di sini, ada ibu komunitas, suster tadi saya mendapatkan ini dari umat kita. Nah, itu harus kita serahkan, termasuk gaji tadi. Untuk apa Bapak Ibu? Kan tadi kita hidup berkomunitas, maka segala sesuatu yang kita peroleh itu harus kita serahkan ke dalam persaudaraan, kita nikmati bersama. Jadi misalnya kalau ada suster-suster yang sakit, ya, atau ada yang dikuliahkan, maka biayanya itu dari situlah Bapak Ibu. Ya, supaya kita mengerti, supaya tidak bertanya-tanya kan, itu dia di depan kalau suster roket yang gudang ini hidup miskin. Nah, termasuk juga warisan dari keluarga. Jadi memorape orang tuaku, karena saya sudah mengikatkan diri seumur hidup di kongregasi KYM, sama halnya dengan Pastor Gindo, maka saya dengan sadar mengatakan harta warisan itu tidak akan menjadi milik saya lagi. Nah, kalau saya terbuka memberikan kepada kongregasi, ya, hak saya. Atau saya melihat keluarga saya banyak yang kurang mampu, ya saya serahkan ke mereka. Dan yang pasti itu tidak lagi milik saya. Itulah miskin harta. Yang berikutnya miskin rohani yang saya katakan tadi, rendah hati, ya Bapak Ibu. Saya tidak perlu
menyombongkan diri, oh saya kepala sekolah, aku jagoan. Itu tidak bisa. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan tugas tertentu, lakukanlah itu dengan tulus untuk pelayanan. Yang kedua, kaul ketaatan. Jadi kami selalu berpatokan pada semangat Yesus Kristus. Kami selalu meneladani Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Tidak enak ya, sebetulnya Yesus sendiri sudah tahu apa tujuannya ke dunia ini, tetapi ia tetap taat melakukan tugas itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Maka hal itu juga menjadi dasar bagi kami dalam menjalani panggilan Tuhan ini. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu, saya bertugas di komisi keluarga ini bukan atas dasar keinginan diri saya, tetapi kongregasi pimpinan saya mengutus. Suster Mauricia, setelah suster selesai kuliah, suster ditugaskan di komisi keluarga Keuskupan Agung Medan. Ya, sebetulnya jangan suster saya tidak mampu, tidak bisa saya katakan itu. Jadi kami tetap meneladani Yesus. Ya, saya menyadari saya sudah memilih hidup seperti ini, maka kemanapun saya diutus, saya harus mengatakan siap. Nah, tentu tidak hanya siap karena wah gampang, bukan. Walaupun diri merasa mampu, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya memang memiliki kemampuan ini, tetapi jika Engkau tidak merestui, pasti ini tidak bisa berjalan dengan baik. Maka berikanlah berkat-Mu pada kami. Gitu. Oke. Siap mengikuti segala perintah gereja dan pimpinannya untuk tugas pelayanan demi kerajaan Allah, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau misalnya Suster Mauricia besok pindah ke Papua, siap suster. Harus begitu, harus optimis, harus yakin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kaul kemurnian. Tadi sekilas sudah disampaikan pastor ya. Jadi kalau saya sudah memilih seperti ini, tidak menikah, ya udah, jangan lagi ada pemikiran-pemikiran lain. Aduh ganteng kali bah, abang itu bah. Sehingga karena kegantengan si abang itu, berdoa pun saya tidak bisa lagi konsentrasi. Berlaku juga untuk Bapak Ibu. Kalau sudah memiliki istri, suami, ya tetaplah itu. Milik itu dipegang teguh. Nah, mempersembahkan hidup dan cintanya akan pelayanan kepada Allah dan gereja yang kudus. Dalam Injil Matius 19 ayat 12 dikatakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan yang ketiga inilah Bapak Ibu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Jadi saya bebas dengan sadar, sungguh-sungguh sadar memilih jalan hidup seperti ini Bapak Ibu. Sejak awal sebelum masuk ke biara, saya sudah tahu kalau namanya suster, pastor itu tidak menikah. Jadi itu sudah saya sadari sejak dulu. Ya, jadi harapannya ketika di dalam jangan mencari-cari lagi, gitu dia. Ya, siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya oleh saudara-saudari yang bukan seiman, bisa Bapak Ibu menyampaikan ini. Dalam kitab suci ada itu jelas. Ya, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Tidak salah kami memilih jalan seperti ini ya. Bukan karena kami tidak normal, bukan karena saya patah hati karena ditinggalkan oleh pacar dulu, atau bukan karena paspor itu maaf kata tidak sehat secara biologis. Harus sehat 100% ya. Tetapi Bapak Ibu, itu merupakan suatu nilai ya, yang perlu kami tetap pegang teguh. Nah, yang saya katakan tadi, walaupun tidak menikah, pikiran saya juga harus sadar sungguh, saya tidak menikah. Jadi
Jangan ada lirik sana sini lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering datang ke sini, ke paroki ini, mungkin bisa melihat gambaran seperti apa, gambaran hidup biarawati. Ada susteran di sini, ada pastoran. Nah, jadi cara hidup kami seperti ini Bapak Ibu. Ada namanya hidup berkomunitas. Apa yang kami lakukan di sana? Hidup berkomunitas itu ya kurang lebih sama seperti Bapak Ibu ya. Hanya kami punya jadwal-jadwal tertentu. Kami ada waktu untuk doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama ya. Ada juga mencari penghasilan secara bersama-sama. Bekerja bersama ya. Kami banyak melakukan sesuatu secara bersama-sama. Dan ada juga pastoral. Ini lebih banyak dilakukan sakramen ya. Lebih banyak dilakukan oleh pastor-pastor sakramen. Ada juga sakramen tali, memberkati rumah, memberkati barang-barang rohani dan lain sebagainya. Dan ada kerasulan. Nah ini tadi pastor ya. Kerasulan itu biasanya dilakukan oleh para suster, ada panti jompo, ada panti asuhan, gitu. Ada juga kesehatan, ada pendidikan, itulah yang dimaksud. Nah, jadi supaya mantap Bapak Ibu panggilan kami ini, maka kami perlu ada pembinaan, ada tahap-tahap atau proses yang harus kami lalui. Ya, ada pembinaan yang dimulai dari namanya aspiran. Aspiran ini biasanya setengah tahun dilakukan bersama dengan teman-teman. Setelah dilihat oleh pembimbing kami, sudah mantap ini, naik kelas lain nih. Itu dikatakan postulan. Postulan itu setengah tahun. Dan dilihat lagi, sudah mantap, udah bagus dia. Naik kelas lagi, novis. Novis itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya, kurang lebih Bapak Ibu sama pembinaannya di aspiran sampai ke novis itu. Jadi kita diajari di sana untuk menerima diri, diberikan juga pengetahuan-pengetahuan khususnya agama gitu ya. Dan juga kita diberikan pengajaran untuk semakin mengenal kongregasi yang saya pilih. Dan setelah itu novis 2 tahun itu bisa saya lalui, maka dikatakanlah profesi. Setelah profesi barulah kaul kekal. Jadi profesi ini sebelum kaul kekal itu untuk menerima kaul kekal itu kami harus menempuh minimal 6 tahun, maksimal itu 9 tahun. Jadi saya itu menerima kaul kekal itu, sebelum menerima kaul kekal saya profesi 9 tahun saya jalani. Iya. Oke. Ya. Nah, inilah aspiran Bapak Ibu. Jadi masih berpakaian gadis. Bajunya itu yang dipergunakan itu baju yang dibawa dari rumahnya masing-masing. Lah ya ada. Jadwal hariannya itu sudah ada ya. Jadi kita harus taat dengan aturan-aturan ini. Ya, ini postulan. Jadi baju yang dipakai tadi entah kemana pun dia berikan, dia entah dipulangkan ke rumahnya atau dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Kalau postulan sudah memakai jubah tapi lengan pendek, belum berselayar. Novis sudah lengan panjang dan berselayar. Selayar itu seperti yang ada di kepala saya. Barulah profesi. Nah, minimal 6, maksimal 9 tahun. Kalau kekal atau bisa. Jadi profesi itu sudah diberikan tanggung jawab, tugas-tugas tertentu. Jadi Bapak Ibu, kalaupun saya diberikan tanggung jawab tertentu, saya tidak bisa mengabaikan doa saya. Karena apa? Karena doalah yang menjadi kekuatan saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan alasan sibuk saya. Tidak. Karena apa? Karena relasi saya dengan Tuhan itu adalah melalui doa.
relasi dengan Tuhan, cepat atau lambat saya akan mengakhiri panggilan ini. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin pernah mendengarkan atau bertanya-tanya, si Andi itu katanya sudah pernah masuk seminar, tapi kok keluar? Nah, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin di paroki ini sendiri ada yang sudah pernah masuk biara atau frater, bahkan pastor, suster yang sudah keluar, mungkin ada yang sudah keluar. Kenapa bisa begitu, suster? Ya, ada alasannya Bapak Ibu, ada alasannya. Ini karena sakit. Atau mungkin ini yang menjadi keprihatinan bagi kita. Sudah tahunya si ibu itu, pastor itu tidak bisa menikah, tapi digoda-goda. Bisa jadi kan namanya manusia. Ya, wajar. Godaan itu ya kalau tidak kuat dasarnya tadi doa itu, maka dia akan jatuh. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang menjadi alasannya. Tetapi perlu kita ketahui dari Matius 22 ayat 4 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini juga kita harus terima ya. Nah Bapak Ibu, gereja tadi kan awal dari materi yang disampaikan oleh pastor, ada pertanyaan, perlu ada dong pastor, suster? Dina pastori, jawaban Bapak Ibu, perlu. Kalau sudah bahagia, apakah masih perlu? Perlu. Nah, kalau memang itu jawaban kita dari hati kita yang paling dalam, maka kita juga perlu menyadari bahwa kami, imam biara merawat itu lahirnya dari keluarga. Maka supaya lahir imam biarawati yang baik dari tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu, terutama yang hadir di sini, perlu ada peran supaya panggilan itu tumbuh dalam keluarga. Seperti apakah peran kita dalam keluarga untuk menumbuhkan panggilan tersebut? Itulah yang akan kita terima lagi dari Pastor Pindo, dan semoga materi yang saya sampaikan baru saja bisa terima dengan baik, ya paling tidak menjadi pengetahuan baru untuk kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.